apakah investment itu pekerjaan yang fun gitu ya. Sebetulnya fun tidaknya itu tergantung lah ya. Tergantung pada passion ya. Kalau orang passionnya main musik gitu, kelenengan, ketipung, ya mungkin investment tidak fun ya. Kemudian yang keduanya juga tergantung investmentnya tuh investment apa ya. Investment ke obat kumis gitu, mungkin MBA kan nggak tertarik ya kan. Tapi kalau secara umum ya, saya melihat kami semuanya dan secara umum juga kita semua ya melihat bahwa investment itu esensial gitu ya sebetulnya untuk hidup kita, dan juga harusnya menarik untuk semua orang yang dalam tanda kutip ogah miskin gitu ya. Nah kalau kita melihat ya peta dunia gitu ya, 1% orang itu menguasai kekayaan 50%, separuh dunia dikuasai oleh 1% gitu ya. Itu dari Credit Suisse. Dari Forbes juga menyebutkan ya, 1% itu punya kekayaan yang sebetulnya tidak mudah dicapai ya kalau hanya sekedar bekerja dengkul gitu ya, tanpa investment. Dan di Amerika juga tempat lain dia menyebutkan bahwa 1% itu tadi selain udah kaya duluan, dia numbuhnya lebih cepat gitu. Fakta lainnya lagi bahwa 1%ers itu kaum anti miskin, mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Dia nggak mikir kerja, nggak memikir dapat income, tapi mereka memikirkan untuk menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Dan mereka juga serius dalam hal saving, yaitu dalam hal berhemat dan dalam hal menabung. Dan ini kunci lain lagi bahwa mereka itu selalu investasi dan mereka selalu learning, selalu belajar. Yang belajar itu sendiri adalah investasi, sebetulnya investasi pengetahuan. Nah ini kembali lagi yang anti miskin ini ya, biasanya mereka tuh invest apa sih gitu ya. Typically investnya tuh adalah di 5 hal ini ya. Yang umum tuh yang rada gampang-gampang, orang invest properti, invest di situ. Kemudian yang atipikal yang berikutnya lagi itu invest di paper asset ya, ada saham, obligasi, deposito kayak gitu. Kemudian ada juga yang lebih canggihan lagi, dia invest di bisnis ya, di enterprises, di bisnis. Zaman sekarang ada juga yang di digital asset gitu ya, intellectual property, ada yang punya kreasi, bikin musik lah dan seterusnya ya. Dan yang nomor 5 ini yang paling penting, yang semuanya itu di enabler oleh yang nomor 5 ya, bahwa kita itu harus kalau memang mau masuk ke yang elite club 1%er itu ya, harus invest di personal value. Nah tapi kalau kita melihat ya, bagaimana mau jadi investor yang jago ya kalau nggak praktek ya. Semula kan kita sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya, makin lama mungkin kita tahu teorinya gitu ya, lama-lama nah ini bisa jago. Sebenarnya kalau orang bekerja di field investment ya, di strategic investment, apa sih yang didapat gitu ya. Yang tadi ya, ini skill set yang esensial kita bisa mempraktekkan ya, karena supaya bisa jago itu harus doing ya, experiencing. Selain experiencing yang sukses, kita juga ada yang painful mistakes gitu ya kita alami, karena biasanya dari yang painful mistake itu banyak pelajarannya gitu ya, pelajaran hidup segala macam ya. Dan juga yang sebetulnya gagal dia akhirnya bisa juga nyungsep, tapi bisa juga berhasil. Orang-orang sukses semuanya sebenarnya yang dikejar tuh apa sih sebetulnya? Antara lain ya, yang paling ultimate itu biasanya dikejar adalah kepuasan batin ya. Orang-orang yang tadinya kesusahan, terpuruk, menjadi berubah nasibnya gitu. Di situ ada kepuasan batin juga ya. Terus yang berikutnya lagi, ini kan juga menjadi kunci sukses di masa depan, itu punya networking ya. Dan juga kemudian memahami hard skill ya. Bahwa hard skill itu nggak semuanya harus dipelajari oleh tiap-tiap orang ya. Hard skill itu bisa di-outsource-kan gitu. Tahu bagaimana mendapatkan hard skill yang dibutuhkan untuk suksesnya hidup kita gitu ya, dalam khususnya dalam sektor investment. Dan kemudian juga tentu di tempat yang orang udah berkecimpung lama, di situ ada mentors yang dengan adanya mentors itu bisa mengakselerate gitu ya. Latar belakang apa sih yang bisa menjadikan seseorang bekerja sukses di bidang investasi? Sebetulnya bidangnya bisa apa saja.
Ini saya gambarkan sebagai salah satu investor yang paling sukses, paling terkenal ya, investasinya dari angka kecil bisa menjadi triliunan. Namanya Pak Lo Keng Hong. Apa sih latar belakangnya dia? Dia cuma lulusan SMA, terus kerja, terus dia kuliah lagi, kuliah sore di UNAS. UNAS waktu itu belum punya gedung, gedungnya bahkan pindah sana sini, kontrak sana sini, dan jurusannya pun jurusan bahasa Inggris. Nah, itu aja bisa jadi triliuner. Apalagi kalau sekolahan dari Inggris, dari PTN-PTS terkenal, pastinya malu kalau kalah sama UNAS bahasa Inggris kelas sore gitu. Kalau bahasa Madura masih agak eksotik, ini bahasa Inggris. Nah, sehingga jurusan lain itu gak usah kecil hati, itu pasti bisa kalau melalui jalannya, ya kan? Terakhir sebagai penutup ini disampaikan dari seorang pakar strategi. Oke, terima kasih, sangat appreciate dengan acara ini. Saya cuma agak komplain ini ya, gimana caranya supaya ada filter gitu. Paling belakang itu adalah kolonialnya kayak Pak Yusuf gitu ya. Ini Belanda sudah makin dekat nih. Nah, itulah tadi pendapat dari pakar strategik. Tapi kok nggak nyambung ya? Sehat apa enggak nih ya? Mudah-mudahan sehat. Sampai sekarang masih istilahnya kalaupun sakit ya sakit-sakit masuk angin lah gitu, bukan yang serius gitu. Amit ya, kita patut bersyukur gitu ya.